Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas mengenai pemanfaatan media yang berbasis GeoGebra, khususnya dalam materi atau topik bangun datar atau bangun dua dimensi ya. Kalau kita menggunakan GeoGebra, kita akan menemukan banyak sekali media yang dapat kita manfaatkan di internet yang sudah dibuat sehingga kita bisa langsung menggunakan. Salah satunya kita dapat mengakses di lab virtual di alamat bbgbdi.kemdikbud.go.id/labs ya. Salah satunya di sini ada beberapa pilihan untuk visualisasi yang untuk bangun datar. Ada beberapa topik. Kita akan coba melihat misalnya ini yang luas segi 4 terlebih dahulu. Nah, ini kita dapat menggunakan media ini untuk mengenalkan konsep luas gitu ya. Tentu saja ini media ini harus dimainkan oleh guru atau guru menjelaskan sambil mengeksplorasi. Ini bisa ditayangkan misalnya di depan kelas gitu ya, atau kalau perlu siswa juga yang bereksplorasi sehingga nanti akan menemukan sesuatu konsep di sini ya. Kalau kita ingin menggunakan media ini untuk eksplorasi, jadi misalnya ini untuk mengenalkan konsep tentang luas gitu ya, bagaimana kemudian luas, satuan luas itu dipilih yang paling tepat, yaitu persegi gitu ya. Kemudian misalnya ini contoh ada bangun persegi panjang yang kemudian bisa kita gunakan satuan persegi untuk menentukan atau menghitung luasnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi di sini sambil bisa untuk latihan gitu ya, artinya untuk mengenalkan konsep luas ini secara lebih detail gitu. Kemudian beberapa media yang lain yang terkait dengan luas bangun dua dimensi atau bangun datar, khususnya yang segi 4. Ini misalnya kalau tadi persegi panjang, ini jajar genjang yang kita bisa gunakan untuk mengenalkan bagaimana luas jajar genjang ini didekati dengan menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Di anak-anak tentu sudah paham sebelumnya tentang luas persegi panjang. Kemudian kita gunakan untuk pengetahuan ini untuk luas bangun yang lain. Ini juga misalnya trapesium. Karena ini kalau yang ini luas jajar genjang kemudian sudah tahu ya menemukan rumusnya. Dilanjutkan trapesium. Ini pendekatan luas jajar genjang tadi itu, sehingga saling melengkapi gitu ya. Artinya ketika jajar genjang didekati luas yang paling mudah dulu persegi panjang, kemudian yang kalau sudah paham jajar genjang, misalnya ini langkahnya ini didekati penemuan rumusnya menggunakan, kalau yang ini jajar genjang. Mungkin ada pendekatan yang lain, tentu sangat mungkin apabila kita mengenalkan pendekatan yang berbeda. Ini hanya beberapa contoh saja. Kemudian yang ini kalau yang layang-layang ya, ini medianya seperti ini ya. Ini juga pendekatannya jajar genjang. Kemudian yang ini persegi panjang dengan pendekatan persegi panjang. Kemudian tentu saja ini hanya sebagian yang bisa kita manfaatkan ya. Ada beberapa
strategi yang lain. Kemudian kalau yang tadi segi 4, ini yang segitiga juga bisa kita gunakan media-media yang mungkin bisa kita manfaatkan ya. Contohnya yang ini penemuan luas segitiga dengan pendekatan jajar genjang ya. Jadi kita kenalkan dulu yang segi 4 baru ke segitiga gitu ya, karena nanti pendekatannya melalui pendekatan luas segi 4. Namun nanti silahkan Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan ya, mau petnya atau jalur pembelajarannya akan seperti apa. Tapi biasanya kalau yang untuk segitiga ini dikenalkan setelah segi 4. Seperti ini pendekatan dari sebuah persegi atau persegi panjang ya, untuk menemukan luas dari sebuah segitiga. Ini segitiga yang beberapa macam segitiga ya, ada segitiga siku-siku, segitiga lancip. Pendekatannya seperti ini. Ini pendekatan luas persegi panjang. Ini yang tumpul, ini dipotong tengah, pas di tengahnya. Ini dengan pendekatan luas jajar genjang ya, karena sebelumnya siswa sudah paham luas persegi panjang dan jajar genjang, tentu mereka akan memahami pendekatan luas segitiga ini menjadi lebih terstruktur gitu ya, atau lebih sistematik. Kemudian untuk topik-topik yang lain ya, nanti bisa cari di GeoGebra. Ini mungkin yang bangun-bangun yang lain misalnya, atau untuk investigasi ya, misalnya investigasi tentang sifat-sifat jajar genjang misalnya ya, atau misalnya ini trapesium sama kaki. Jadi untuk mengetahui karakteristik atau sifat-sifat dari sebuah bangun, itu juga bisa kita gunakan media seperti GeoGebra ini. Sekali lagi, kita mungkin kalau tidak bisa membuat sendiri ya, kita bisa manfaatkan media-media yang sudah ada seperti ini ya. Jadi misalnya kalau kita gunakan media ini, kita akan melihat misalnya ini sudut-sudutnya ya. Mungkin kalau di sini mungkin belum kelihatan ya, ini mestinya ada panjang sisi-sisinya dimunculkan gitu ya, sehingga nanti ada investigasi siswa untuk mengamati dan menentukan ada karakteristik apa yang menjadi ciri khas ya dari bangun ini gitu ya. Contohnya ini ya, tadi trapesium, ini mungkin jajar genjang. Kalau yang ini ada ini ya, ada panjang sisinya kelihatan di sini. Sampai nanti misalnya kalau karena ini adalah sebuah konstruksi jajar genjang, kalau diputar-putar begini atau diubah-ubah, dia memiliki karakteristik. Misalnya ini sisi yang berhadapan, sudut yang berhadapan, dan seterusnya. Atau kadang-kadang ada situasi seperti ini ya. Ini menjadi pertanyaan yang mungkin akan menjadi trigger ya. Ini katanya ini jajar genjang, kok bentuknya menjadi persegi panjang ya. Nah ini mungkin jadi bahan diskusi gitu ya. Sebetulnya ini bangun ini jajar genjang atau persegi panjang. Nah ini tentu akan menjadi bahan yang mungkin menarik untuk kita memahami lebih lanjut. Baik, itu beberapa contoh media yang bisa kita gunakan dalam untuk topik 2 dimensi atau bangun datar
khususnya menggunakan GeoGebra. Kalau ingin ini tadi lebih fokus atau lebih kita bicarakan tentang pemanfaatannya gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat nanti ada beberapa video yang bisa kita akses untuk mencoba membuat, tapi yang utama kita tahu bagaimana menggunakannya dulu. Kita gunakan yang media yang sudah ada, kita optimalkan. Kalau misalnya nanti kita mau membuat sendiri juga boleh. Yang penting kita bisa memanfaatkan dulu ya. Nanti kalau sudah bisa, nanti bisa memodifikasi atau menggunakan atau membuat media sendiri. Untuk GeoGebra jangan lupa kita bisa mengakses ke situs geogebra.org. Nanti kita bisa searching di sini ya. Kata kuncinya silahkan untuk dituliskan di sini. Kalau terkait bangun datar misalnya, atau transformasi misalnya, transformasi geometri misalnya, kita tinggal ketikkan aja di sini. Kemudian nanti bisa kita cari atau kita dapatkan media yang kita inginkan ya. Ini ada refleksi, ada rotasi dan sebagainya. Ini transformasi, dilatasi, refleksi, translasi dan sebagainya ya. Nanti silahkan untuk dibuka atau dicoba dan fokus untuk kemudian kita manfaatkan ya. Bagaimana ini dimanfaatkan secara optimal untuk membantu pemahaman siswa. Untuk kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.